Sejarah Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang lahir tahun 1404 dari ayah yang bernama Ki Gedeng Tapa yang merupakan Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati, sebuah pelabuhan penting di utara Jawa Barat, yang termasuk kekuasaan kerajaan kecil Singapura. Sedangkan suami Nyai Subang Larang yaitu Prabu Siliwangi awalnya bernama Pemanah Rasa putra dari Prabu Anggalarang dari Kerajaan Galuh. Ketika itu Jawa Barat dikuasai oleh dua kerajaan besar yang masih berkerabat yaitu Galuh, yang berpusat di Pakuan Pajajaran, Bogor. Kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal, yang masih bersaudara dengan Prabu Anggalarang. Dua kerajaan besar ini menguasai beberapa kerajaan kecil seperti Singapura, Japura, Wanagiri, dan lainnya. Sekitar tahun 1415 datanglah rombongan armada Cina yang dipimpin Laksamana Zheng He, Cheng Ho, yang beragama Islam di Muara Jati. Saat itulah Islam mulai dikenal di sana. Sekitar tahun 1418 tiba pula seorang ulama Islam bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq yang menumpang perahu dagang dari Champa, kini termasuk wilayah Vietnam dan sebagian Kamboja. Ada pula yang berpendapat keduanya datang dalam rombongan yang sama. Syekh Hasanuddin kemudian akrab dengan Ki Gedeng Tapa. Di saat inilah kemungkinan Ki Gedeng Tapa memeluk agama Islam. Kemudian Syekh Hasanuddin pergi ke Karawang dan mendirikan pesantren di daerah Pura, Desa Talagasari, Karawang, dengan nama pesantren Kuro, maka dari itu kemudian ia lebih dikenal dengan nama Syekh Kuro. Ki Gedeng Tapa menitipkan Nyai Subang Larang untuk belajar Islam kepada Syekh Kuro di sana. Nyai Subang Larang belajar Islam di sana selama 2 tahun. Di tempat inilah Syekh Kuro memberikan gelar Subang Larang, pahlawan berkuda, kepadanya. Sekitar tahun 1420 Subang Larang kembali ke Muara Jati. Saat Nyai Subang Larang tengah mengaji di pesantren Syekh Kuro, Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi yang kebetulan lewat terpesona dengan suara merdu Subang Larang hingga akhirnya jatuh cinta. Pemanah Rasa pun meminang Nyai Subang Larang untuk dijadikan istrinya dan diterima oleh Subang Larang. Kemudian mereka pun menikah. Di tahun yang sama terjadi peperangan antara Nagari Singapura yang dipimpin oleh Pamanah Rasa dan Nagari Japura yang dipimpin Amuk Marugul. Pamanah Rasa memenangkan peperangan tersebut. Pamanah Rasa kemudian pergi ke Pakuan, Kerajaan Sunda. Di sana ia bertemu dengan Kentring Manik Mayang Sunda, adik Amuk Marugul yang juga putri dari Prabu Susuk Tunggal, yang tak lain adalah kakak ayahnya sendiri. Meskipun sudah menikahi Subang Larang, ia juga kemudian menikahi Kentring Manik Mayang Sunda. Setelah pernikahannya ini Pamanah Rasa kemudian diangkat menjadi putra mahkota oleh Susuk Tunggal karena dianggap lebih cakap daripada Amuk Marugul. Pemanah Rasa kemudian memboyong Subang Larang untuk tinggal di Keraton Pakuan Pajajaran, Bogor, bersama istri yang lain. Di kemudian hari Pemanah Rasa diangkat menjadi raja dan bergelar Prabu Siliwangi. Semasa hidupnya Subang Larang dipercaya mendirikan pesantren dengan nama Kobong Amparan Alit di Teluk Agung yang kini berada di Desa Nanggerang, Kecamatan Binong. Nama Kobong Amparan Alit, yang juga di sekitar kawasan Teluk Agung, Desa Nanggerang. Sekitar tahun 1441 Nyai Subang Larang wafat di Keraton Pakuan. Kemudian jenazahnya dibawa oleh abdi dalamnya untuk dimakamkan di Muara Jati.
Salah satu abdi dalamnya dikenal dengan nama Eyang Gelo, yang dimakamkan di Kampung Cipicung, Desa Kosambi, Kecamatan Cipunagara. Subang Larang memiliki 3 orang anak, yaitu Raden Walang Sungsang, 1423, Nyai Larasantang, 1426, dan Raja Sangara, 1428. Sepeninggalnya Subang Larang, anak-anaknya keluar dari Keraton Pakuan untuk memperdalam agama Islam. Ketiga anaknya inilah yang kemudian memegang peranan penting mengubah Jawa bagian barat menjadi daerah penyebaran Islam. Pangeran Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana, kemudian menjadi penguasa Cirebon, pendiri Kesultanan Cirebon. Larasantang kemudian memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Raja Sangara kemudian dikenal dengan nama Kian Santang. Konon menurut sebuah legenda, Prabu Siliwangi memilih pergi meninggalkan Keraton Pakuan dan menghilang di hutan Sancang di selatan Garut dari pada masuk Islam di hadapan anaknya sendiri Kian Santang. Ada beberapa versi berbeda mengenai riwayat perjalanan Nyai Subang Larang ini, termasuk tempat-tempat yang pernah ia singgahi semasa hidupnya. Itulah sejarah Nyai Subang Larang semasa hidupnya.